Meregup manisnya kisah-kisah karomah Syekhona Kholil Bangkalan. Kiai Haji Muhammad Kholil bin Abdul Latif merupakan sosok ulama Madura yang menjadi mahaguru Nusantara. Ketenaran namanya tentu ditopang oleh kepribadiannya yang sejak masih kecil sudah menunjukkan berbagai kelebihan. Baik itu dalam soal akhlak, maupun keilmuannya yang menjadi magnet banyak orang untuk mendekat pada sosok yang dikenal dengan sebutan Syekhona Kholil ini. Di samping itu, banyak kejadian luar biasa yang menjadi pertanda kewaliannya atau pertanda sebagai makhluk Allah yang dikasihinya lebih dari manusia pada umumnya di masa beliau. Kejadian luar biasa yang disebut karomah merupakan perkara yang sangat luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Dari sosok Syekhona Kholil yang merupakan seorang ulama besar tentunya memiliki karomah. Berikut karomah Mbah Kholil yang dirangkum dari berbagai sumber. Tertawa keras saat sholat. Pada suatu hari, saat melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh seorang kiai pondok pesantren tempat Mbah Kholil muda menimba ilmu, ia tertawa cukup keras. Setelah selesai sholat, kiai tersebut menegur Mbah Kholil atas tindakan yang ia lakukan memang dilarang dalam Islam. Syekh Kholil pun menjawab hal yang menyebabkan ia bisa tertawa keras. Ketika salat berjamaah berlangsung, ia melihat berkat makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai pun sadar dan malu atas salat yang dipimpinnya. Dapat membelah diri. Mbah Kholil memiliki kemampuan yaitu membelah diri. Ia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah terjadi peristiwa aneh di saat ia sedang mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Kholil melakukan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau nampak basah kuyup. Setengah bulan kemudian teka-teki tersebut terjawab. Ada seorang nelayan sowan mendatangi Mbah Kholil. Dia mengucapkan terima kasih kepada Mbah Kholil karena sudah menolongnya di saat perahunya mengalami pecah di tengah laut. Ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Kholil pernah ditangkap oleh Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Pada saat ditangkapnya Syekh Kholil, terjadi hal aneh yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga membuat mereka harus berjaga penuh agar tahanan tidak melarikan diri. Banyak orang yang berdatangan untuk menjenguk Syekh Kholil dan memberi makanan, bahkan sampai banyak orang yang meminta ingin ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut membuat pihak Belanda untuk merelakan Syekh Kholil dibebaskan. Menyembuhkan orang sakit. Syekh Kholil memiliki karomah yang sangat luar biasa. Dalam kisahnya diceritakan ada seorang keturunan China yang sedang mengalami sakit lumpuh, padahal sudah dibawa ke Jakarta, namun masih belum juga sembuh. Lalu ia mendapatkan informasi bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Setelah mengetahui itu, semua mereka pergi menuju Madura, yakni ke Mbah Kholil untuk berobat. Saat melakukan perjalanan kira-kira jarak 20 meter dari rumah Mbah Kholil, tiba-tiba muncul Mbah Kholil dengan membawa pedang sambil berkata, "Mana yang sakit biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang tersebut lari sangat kencang, bahkan ia tidak sadar bahwa ia sedang sakit. Tanpa mereka sadari mereka sudah sembuh. Mereka sangat bersyukur atas karomah yang ia dapatkan dari Mbah Kholil. Setelah Mbah Kholil wafat, bahkan mereka sering datang ke makam Mbah Kholil untuk berziarah. Berguru dalam mimpi. Pada waktu Syekh Kholil masih muda, ada seorang kiai yang terkenal di daerah Wilungan, Pasuruan bernama Abu Darin. Kealimannya tidak hanya terbatas di lingkungan Pasuruan, tetapi sudah menyebar ke berbagai daerah lain, termasuk Madura. Kholil muda yang mendengar ada ulama yang mumpuni itu, terbetik di hatinya ingin menimba ilmunya. Setelah segala perbekalan dipersiapkan, maka berangkatlah Kholil muda ke pesantren Abu Darin dengan harapan dapat segera bertemu dengan ulama yang dikagumi itu. Tetapi alangkah sedihnya ketika dia sampai di pesantren Wilungan, ternyata Kiai Abu Darin telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Hatinya dirundung duka dengan kepergian Kiai Abu Darin. Namun karena tekad belajarnya sangat menggelora, maka Kholil segera sowan ke makam Kiai Abu Darin. Setibanya di makam Abu Darin, Kholil lalu mengucapkan salam lalu berkata, "Bagaimana saya ini Kiai? Saya masih ingin berguru pada Kiai, tetapi Kiai sudah meninggal," desa Kholil sambil menangis. Kholil lalu mengambil sebuah mushaf Al-Quran. Kemudian bertawasul dengan membaca Al-Quran terus-menerus sampai 41 hari lamanya. Pada hari ke-41 tiba-tiba datanglah Kiai Abu Darin dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Kiai Abu Darin mengajarkan beberapa ilmunya kepada Kholil. Setelah dia bangun dari tidurnya,
lalu Kolil serta-merta dapat menghafal kitab Imriti, kitab Asmuni dan Alfiyah. Didatangi macan. Suatu hari di bulan Syawal, Kiai Kolil tiba-tiba memanggil santrinya. "Anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok pesantren. Pintu gerbang harus senantiasa dijaga, sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita ini," kata Syekh Kolil agak serius. Mendengar tutur guru yang sangat dihormati itu, segera para santri mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur Bangkalan memang terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat, tetapi macan yang ditunggu-tunggu itu belum tampak juga. Memasuki minggu ketiga, datanglah ke pesantren pemuda kurus, tidak berapa tinggi berkulit kuning langsat sambil menenteng kompor seng. Sesampainya di depan pintu rumah Syekh Kolil, lalu mengucap salam. Mendengar salam itu, bukan jawaban salam yang diterima, tetapi Kiai malah berteriak memanggil santrinya, "Hei santri semua, ada macan, ayo kita kepung. Jangan sampai masuk ke pondok," seru Syekh Kolil bak seorang komandan di medan perang. Mendengar teriakan Syekh kontan saja semua santri berhamburan, datang sambil membawa apa yang ada, pedang, celurit, tongkat, pacul untuk mengepung pemuda yang baru datang tadi yang mulai nampak kelihatan pucat. Tidak ada pilihan lagi kecuali lari 1000 langkah. Namun karena tekad ingin nyantri ke Syekh Kolil begitu menggelora, maka keesokan harinya mencoba untuk datang lagi. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai. Demikian juga keesokan harinya. Baru pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini memasuki pesantren secara diam-diam pada malam hari. Karena lelahnya pemuda itu, yang disertai rasa takut yang mencekam, akhirnya tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, tengah malam Syekh Kolil datang dan membantu membangunkannya. Karuan saja dimarahi habis-habisan. Pemuda itu dibawa ke rumah Syekh Kolil. Setelah berbasa-basi dengan 1000 alasan, baru pemuda itu merasa lega setelah resmi diterima sebagai santri Syekh Kolil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah. Kelak kemudian hari santri yang diisyaratkan macan itu, dikenal dengan nama Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang kiai yang sangat alim, jagoan berdebat, pembentuk komite Hijaz, pembaharu pemikiran. Kehadiran Kiai Haji Wahab Hasbullah di mana-mana selalu berwibawa dan sangat disegani baik kawan maupun lawan bagaikan seekor macan, seperti yang diisyaratkan Syekh Kolil. Santri mimpi dengan wanita, dan di antara karomahnya, pada suatu hari menjelang pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah. Dalam benaknya tentu pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Ketidakikutsertaan Bahar sholat subuh berjamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Kiai Kolil, istri gurunya. Menjelang subuh, terdengar Kiai Kolil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar, santri kurang ajar." Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda tanya, apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut sholat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Kiai Kolil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, siapa santri yang tidak ikut berjamaah. Ucap Kiai Kolil nada menyelidik, semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri, mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Kiai Kolil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan lalu dibawa ke masjid. Kiai Kolil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir sholat subuh berjamaah maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini," perintah Kiai Kolil. Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali. Tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman ini akhirnya diselesaikan dengan baik. "Alhamdulillah, sudah selesai," Kiai ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati. "Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis," perintah Kiai kepada Bahar. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Kiai Kolil.
Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah ini santri Bahar melahap semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Setelah itu santri Bahar diusir oleh Kiai Kolil seraya berucap, "Hai santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini," ucap Kiai Kolil sambil menunjuk ke arah Bahar. Dengan perasaan senang dan mantap santri Bahar pulang meninggalkan pesantren Kiai Kolil menuju kampung halamannya. Memang benar, tak lama setelah itu, santri yang mendapat isyarat mencuri ilmu Kiai Kolil itu, menjadi kiai yang sangat alim, yang memimpin sebuah pondok pesantren besar di Jawa Timur. Kiai beruntung itu bernama Kiai Bahar, seorang kiai besar dengan ribuan santri yang diasuhnya di pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Orang Arab dan Macan Tutul. Suatu hari menjelang sholat maghrib, seperti biasanya Kiai Kolil mengimami jamaah sholat bersama para santri kedemangan. Bersamaan dengan Kiai Kolil mengimami sholat, tiba-tiba kedatangan tamu berbangsa Arab. Orang Madura menyebutnya Habib. Seusai melaksanakan sholat, Kiai Kolil menemui tamunya, termasuk orang Arab yang baru datang itu. Sebagai orang Arab yang mengetahui kefasihan bahasa Arab, Habib menghampiri Kiai Kolil seraya berucap, "Kiai, bacaan Al-Fatihah antum Anda kurang fasih," tegur Habib. Setelah berbasa-basi beberapa saat, Habib dipersilahkan mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Tempat wudhu ada di sebelah masjid itu. "Silahkan ambil wudhu di sana," ucap Kiai sambil menunjukkan arah tempat wudhu. Baru saja selesai wudhu, tiba-tiba sang Habib dikejutkan dengan munculnya macan tutul. Habib terkejut dan berteriak dengan bahasa Arabnya, yang fasih untuk mengusir macan tutul yang makin mendekat itu. Meskipun Habib mengucapkan bahasa Arab sangat fasih untuk mengusir macan tutul, namun macan itu tidak pergi juga. Mendengar ribut-ribut di sekitar tempat wudhu, Kiai Kolil datang menghampiri. Melihat ada macan yang tampaknya penyebab keributan itu, Kiai Kolil mengucapkan sepatah dua patah kata yang kurang fasih. Anehnya, sang macan yang mendengar kalimat yang dilontarkan Kiai Kolil yang nampaknya kurang fasih itu, macan tutul bergegas menjauh. Dengan kejadian ini Habib paham bahwa sebetulnya Kiai Kolil bermaksud memberi pelajaran kepada dirinya, bahwa suatu ungkapan bukan terletak antara fasih dan tidak fasih, melainkan sejauh mana penghayatan makna dalam ungkapan itu. Jawaban Syekh Kolil kepada tamunya. Suatu ketika Habib Jindan bin Salim berselisih pendapat dengan seorang ulama, manakah pendapat yang paling sahih dalam ayat, Maliki Yaumidin, Malikinya dibaca, Maliki, dengan memakai alif setelah mim, ataukah, Maliki, tanpa alif. Setelah berdebat tidak ada titik temu. Akhirnya sepakat untuk sama-sama datang ke Kiai Keramat, Kiai Kolil Bangkalan. Ketika itu Kiai yang jadi mahaguru para Kiai Pulau Jawa itu sedang duduk di dalam musala. Saat rombongan Habib Jindan sudah dekat ke musola, sontak saja Kiai Khalil berteriak, "Maliki Yaumidin ya Habib, Maliki Yaumidin Habib," teriak Kiai Khalil Bangkalan menyambut kedatangan Habib Jindan. Tentu saja dengan ucapan selamat datang yang aneh itu, sang Habib tak perlu bersusah payah menceritakan soal sengketa Maliki Yaumidin ataukah Maliki Yaumidin itu. Demikian cerita Habib Lutfi bin Yahya ketika menjelaskan perbedaan pendapat ulama dalam bacaan ayat itu pada tafsir Tabari. Tongkat Syekh Kolil dan sumber mata air. Suatu hari Kiai Kolil berjalan ke arah selatan Bangkalan. Beberapa santri menyertainya. Setelah berjalan cukup jauh, tepatnya sampai di desa Langgundi, tiba-tiba Kiai Kolil menghentikan perjalanannya. Setelah melihat tanah di hadapannya, dengan serta-merta Kiai Kolil menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari arah lubang bekas tancapan Kiai Kolil, memancarlah sumber air yang sangat jernih. Semakin lama semakin besar, bahkan karena terus membesar, sumber air tersebut akhirnya menjadi kolam yang bisa dipakai untuk minum dan mandi. Kolam yang bersejarah itu sampai sekarang masih ada. Orang Madura menamakannya Kola Al-Asror Langgundi. Letaknya sekitar 1 km sebelah selatan kompleks pemakaman Kiai Kolil Bangkalan. Syekhona Kolil Bangkalan jawab pertanyaan malaikat. Dalam suatu pengajian kitab kuning bersama para santri, pengasuh pesantren Tahfizul Quran LP3IA, Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, Gus Baha, menceritakan tentang karomah Syekhona Kolil Bangkalan Madura. Berikut cerita dari Gus Baha. Syekhona Kolil Bangkalan, Madura, keramatnya terkenal wali. Haji-haji Madura ketika meninggal dunia yang talkin kalau tidak Mbah Kolil mereka tidak mau. Terkadang yang meninggal dunia ada yang berbarengan. Mbah Kolil saat datang untuk menalkin, di kuburan tiba-tiba berkata, "Wes Yuji, aku ape ngaji,
Wes pokoke le angger ditakoi malaikat muni ngenteni aku, sudah ya Ji, aku mau ngaji, pokoknya kalau ditanya malaikat jawab saja nunggu aku. Beliau wali ya tidak ada yang berani bantah. Sehingga beliau tidak mengajari manrobuka seperti yang diajarkan Modin. Nanti Mbah Kholil saat mentalkin mayit di tempat lain juga begitu. Didatangi saja di kuburan. Kata Mbah Kholil begini alasannya, sok ben sowan pengeran rombongan wae. Seng jawab ketuane kelak kalau menghadap pangeran Allah, bareng-bareng saja, yang jawab ketuanya. Lah ketuane sopo, lah ketuanya siapa? Aku, lah aku dewe mau jawab, takon seng jawab ketuane dewe, Nabi Muhammad aku sendiri tidak mau jawab, biar yang jawab ketuanya, Nabi Muhammad. Malaikat ya tidak berani bertanya Nabi Muhammad. Apa malaikat berani bertanya manrabuka? Ya kualat, makanya, tidak boleh salat itu munfarid, tapi rombongan. Karena rombongan itu ada ketuanya. Yang dipanggil ketuanya. Jadi kayak kalian ini yang dipanggil aku. Tapi, kamu ini resmi tidak muridku. Kelak kalau aku yang maju, lalu Mustafa ditanya, aku jawab, ini Mustafa, Gusti. Tampaknya dia sudah miskin lama, jadi rahmati saja Gusti. Kecuali ada malaikat, sampun kulino loro, Gusti, diteruske mawon, sudah terbiasa sengsara, Gusti, dilanjutkan saja. Malaikat kok hasut? Tidak, insya Allah tidak begitu. Ketua itu penting. Kalau cara Mbah Kholil itu menunggu ketua rombongan. Jadi, kalian jangan keburu-buru jawab pertanyaan malaikat, ngentosi ketua kulo, nunggu ketua saya. Tapi, apakah malaikat bisa diomongin begitu apa tidak? Ditanya kok banyak omong, hantam saja. Kata malaikat, maka, yang penting itu menjadi kekasihnya Allah. Jadi kekasih Allah itu aman. Malaikat pun wajib sopan. Tidak mungkin malaikat berani mereteli orang yang jadi kekasih Allah. Makanya, penting menjadi wali. Menghadapi malaikat munkar nakir itu gampang. Ke Makkah naik kerocok. Suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Kholil ditemani oleh Kiai Haji Syamsul Arifin ayahanda dari Kiai As'ad Situbondo. Bersama sahabatnya itu, mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, tak terasa saking asyik berdiskusi matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan salat asar, sementara waktunya hampir habis sehingga tidak mungkin melaksanakan salat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya Syekh Kholil memerintah Kiai Haji Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air, untuk dipakai perjalanan menuju Makkah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Kholil menatap ke arah Makkah, tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Makkah. Sesampainya di Makkah, azan asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Kholil dan Kiai Syamsul Arifin segera menuju saf pertama untuk melaksanakan salat asar berjamaah di Masjidil Haram. Mengobati anak pecandu gula, dikisahkan oleh Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember, terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengonsumsi gula berlebih, bahkan setiap hari anak tersebut bisa menghabiskan sekian kilo gula pasir. Akhirnya ayah anak itu nyabis sowan ke Syekh Kholil Bangkalan. Di hadapan Syekh Kholil ia mengeluh soal kebiasaan anaknya menyantap gula. Ia berharap agar sang Syekh berkenan menyembuhkan penyakit yang mendera anaknya. Namun Syekh Kholil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut pamit, namun sejak saat itu kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan semakin banyak gula yang dihabiskan setiap hari, dimakan begitu saja. Sang ayah tetap memenuhi perintah Syekh Kholil untuk datang kembali ke rumahnya seminggu kemudian. Setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengonsumsi gula. Konon, selama seminggu Syekh Kholil bertirakat, tidak makan makanan atau minuman yang berbahan gula pasir. Pesannya sederhana, jika ingin menyuruh sesuatu maka harus mengerjakannya dulu. Kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain maka yang bersangkutan dahulu yang wajib memberi contoh jika ingin larangannya dipatuhi. Debat kepiting dan rajungan. Pada suatu hari, para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah. Semua persoalan didiskusikan tanpa hambatan dan selalu mendapatkan solusi dan kesepakatan semua ulama tersebut. Akan tetapi pada masalah mengenai halal atau haramnya kepiting dan rajungan terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi.
Kiai Kolil pada waktu itu berada di antara peserta diskusi sambil mendengarkan dengan tekun sambil sekali-sekali tersenyum melihat silang pendapat para peserta diskusi. Melihat jalan buntu permasalahan yang ada di hadapnya, Kiai Kolil minta izin untuk menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Akhirnya Kiai Kolil dipersilahkan untuk naik ke atas mimbar oleh pimpinan diskusi. Setelah tiba di atas mimbar, Kiai Kolil berkata, "Saudara sekalian, ketidaksepakatan kita dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini menurut saya disebabkan karena saudara sekalian belum melihat secara pasti wujud kepiting dan rajungan," ujar Kiai Kolil. Semua ulama yang hadir dalam diskusi tersebut menyetujui keterangan Kiai Kolil tersebut. "Saudara sekalian, adapun wujud kepiting seperti ini," ucap Kiai Kolil sambil memegang kepiting yang masih basah, "sedangkan yang rajungan seperti ini," lanjut Kiai Kolil sambil memegang rajungan yang masih basah, seakan baru mengambil dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh karena keanehan tersebut. Mereka hanya bisa merasa heran dan bingung dari mana sang Kiai Kolil mendapatkan kepiting dan rajungan dengan sekejap saja. Maka setelah kejadian tersebut, masalah halal atau haramnya kepiting dan rajungan telah menemukan solusinya. Sejak kejadian itu, Kiai Kolil menjadi ulama yang disegani di antara ulama Masjidil Haram. Mengubah arah kiblat masjid. Pada suatu hari, Kiai Kolil sedang melihat masjid yang sedang dibangun oleh menantu beliau yaitu Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat pada masjid tersebut, Kiai Kolil menegur sang menantu yang alim itu untuk membetulkan arah kiblat masjid yang sedang dibangunnya itu. Sebagai orang yang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan dalam menentukan arah kiblat tersebut. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Kolil dalam penentuan arah kiblat tersebut. Melihat menantunya tidak ada tanda-tanda untuk mendengar nasihatnya, Kiai Kolil tersenyum sambil berjalan ke arah tempat pengimaman diikuti sang menantu. Kiai Kolil mengambil sebuah kayu untuk melubangi dinding tembok arah kiblat dan menyuruh Kiai Muntaha untuk melihat lubang pada dinding masjid di tempat pengimaman. Betapa kagetnya Kiai Muntaha setelah melihat lubang itu. Sang menantu melihat dalam lubang kecil itu terlihat Ka'bah yang berada di Makkah dengan sangat jelas. Dengan penglihatan itu, Kiai Muntaha heran dan sadar bahwa arah kiblat yang menjadi kiblat bangunan masjidnya salah. Arah kiblat bangunan masjid terlalu miring dan terbukti benar apa yang dikoreksi Kiai Kolil. Kisah pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari petani timun di daerah Bangkalan sering mengeluh. Setiap timun yang siap dipanen selalu kedahuluan dicuri maling. Begitu peristiwa itu terus-menerus, akhirnya petani timun itu tidak sabar lagi. Setelah bermusyawarah, maka diputuskan untuk sowan ke Mbah Kolil. Sesampainya di rumah Mbah Kolil, sebagaimana biasanya kiai tersebut sedang mengajarkan kitab Nahwu. Kitab tersebut bernama Jurumiyah, suatu kitab tata bahasa Arab tingkat pemula. "Assalamualaikum, Kiai," ucap salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Kolil. Melihat banyaknya petani yang datang, Mbah Kolil bertanya, "Sampean ada keperluan ya?" "Benar, Kiai. Akhir-akhir ini ladang timun kami selalu dicuri maling. Kami mohon kepada Kiai penangkalnya," kata petani dengan nada memohon penuh harap. Ketika itu, kitab yang dikaji oleh Kiai kebetulan sampai pada kalimat, Zaidun, yang artinya, Zaid telah berdiri. Lalu serta-merta Mbah Kolil berbicara sambil menunjuk kepada huruf, Zaidun. "Ya, karena pengajian ini sampai, Zaidun, ya, Zaidun, ini saja pakai sebagai penangkal," seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah, Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Kolil menandaskan. Mereka puas mendapatkan penangkal dari Mbah Kolil. Para petani pulang ke rumah mereka masing-masing dengan keyakinan kemujaraban penangkal dari Mbah Kolil. Keesokan harinya, seperti biasanya petani ladang timun pergi ke sawah masing-masing. Betapa terkejutnya mereka melihat pemandangan di hadapannya. Sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Maka tak ayal lagi, semua maling timun yang selama ini merajalela diketahui dan dapat ditangkap. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling yang tidak bisa duduk itu. Semua upaya telah dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Semua maling tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton orang yang semakin lama semakin banyak. Satu-satunya jalan agar para maling itu bisa duduk, maka diputuskan wakil petani untuk sowan ke Mbah Kolil lagi. Tiba di kediaman Mbah Kolil, utusan itu diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala.
Dan para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak akan mencuri lagi di ladang yang selama ini menjadi sasaran empuk pencurian. Maka sejak saat itu, petani timun di daerah Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih kepada Mbah Kholil, mereka menyerahkan hasil panenannya yaitu timun ke pondok pesantren berdokar-dokar. Sejak itu, berhari-hari para santri di pondok kebanjiran timun, dan hampir-hampir di seluruh pojok-pojok pondok pesantren dipenuhi dengan timun. Kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu, satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba seorang wanita berbicara kepada suaminya, "Pak, tolong saya belikan anggur, saya ingin sekali," ucap istrinya dengan memelas. "Baik, kalau begitu, mumpung kapal belum berangkat, saya akan turun mencari anggur," jawab suaminya sambil bergegas keluar kapal. Suaminya mencari anggur di sekitar anjungan kapal, nampaknya tidak ditemui penjual buah anggur seorang pun. Akhirnya dicobanya masuk ke pasar untuk memenuhi keinginan istrinya tercinta. Dan meski agak lama, toh akhirnya anggur itu didapat juga. Betapa gembiranya sang suami mendapatkan buah anggur itu. Dengan agak bergegas, dia segera kembali ke kapal untuk menemui istrinya. Namun betapa terkejutnya setelah sampai ke anjungan, kapal yang akan ditumpangi semakin lama semakin menjauh. Sedih sekali melihat kenyataan ini. Ia duduk termenung tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Di saat duduk memikirkan nasibnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang menghampirinya. Dia memberikan nasihat, "Datanglah kamu kepada Mbah Kholil Bangkalan, utarakan apa musibah yang menimpa dirimu." Ucapnya dengan tenang. "Mbah Kholil," pikirnya, "siapa dia? Kenapa harus ke sana? Bisakah dia menolong ketinggalan saya dari kapal?" Begitu pertanyaan itu berputar-putar di benaknya. "Segeralah ke Mbah Kholil minta tolong padanya agar membantu kesulitan yang kamu alami. Insya Allah," lanjut orang itu menutup pembicaraan. Tanpa pikir panjang lagi, berangkatlah sang suami yang malang itu ke Bangkalan. Setibanya di kediaman Mbah Kholil, langsung disambut dan ditanya, "Ada keperluan apa?" Lalu suami yang malang itu menceritakan apa yang dialaminya mulai awal hingga datang ke Mbah Kholil. Tiba-tiba kiai itu berkata, "Loh, ini bukan urusan saya, ini urusan pegawai pelabuhan. Sana pergi." Lalu suami itu kembali dengan tangan hampa. Sesampainya di pelabuhan sang suami bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi yang menyuruh ke Mbah Kholil, lalu bertanya, "Bagaimana, sudah bertemu Mbah Kholil?" "Sudah, tapi saya disuruh ke petugas pelabuhan," katanya dengan nada putus asa. "Kembali lagi, temui Mbah Kholil," ucap orang yang menasehati dengan tegas tanpa ragu. Maka sang suami yang malang itu pun kembali lagi ke Mbah Kholil. Begitu dilakukannya sampai berulang kali. Baru setelah ketiga kalinya, Mbah Kholil berucap, "Baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan." "Terima kasih Kiai," kata sang suami melihat secercah harapan. "Tapi ada syaratnya," ucap Mbah Kholil. "Saya akan penuhi semua syaratnya," jawab orang itu dengan sungguh-sungguh. Lalu Mbah Kholil berpesan, "Setelah ini, kejadian apapun yang dialami sampeyan jangan sampai diceritakan kepada orang lain, kecuali saya sudah meninggal. Apakah sampeyan sanggup?" Seraya menatap tajam. "Sanggup Kiai," jawabnya spontan. "Kalau begitu ambil dan pegang anggurmu, pejamkan matamu rapat-rapat," kata Mbah Kholil. Lalu sang suami melaksanakan perintah Mbah Kholil dengan patuh. Setelah beberapa menit berlalu dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya dirinya sudah berada di atas kapal tadi yang sedang berjalan. Takjub heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dilihatnya. Digosok-gosok matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataan, bukannya mimpi, dirinya sedang berada di atas kapal. Segera ia temui istrinya di salah satu ruang kapal. "Ini anggurnya Dek, saya beli anggur jauh sekali," dengan senyum penuh arti seakan tidak pernah terjadi apa-apa dan seolah-olah datang dari arah bawah kapal. Padahal sebenarnya dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat sekali yang baru kali ini dialami selama hidupnya. Terbayang wajah Mbah Kholil. Dia baru menyadarinya bahwa beberapa saat yang lalu, sebenarnya dia baru saja berhadapan dengan seseorang yang memiliki karomah yang sangat luar biasa. Melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Kholil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban, Batang, Pekalongan.
Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek, Cirebon, bersama 5 orang temannya, menuju Bangkalan, Madura, untuk berguru kepada Kiai Kholil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung, baju, dan celana untuk tidur, parang, serta titikan, alat pemantik api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari, menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan Roban di luar kota Batang, Pekalongan. Hutan itu terkenal angker, sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Pohon-pohon yang ada di hutan itu besar-besar, semak belukar sangat tinggi, banyak binatang buas di dalamnya. Namun yang lebih menyeramkan, banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Mereka perampok yang kejam dan tidak segan-segan membantai mangsanya kalau melawan. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sesosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titikan, karena ia akan menyulut rokok. Namun setelah benda itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Masih perlu dibikin kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Terbelalak mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. Serahkan barang-barang kalian, hardik orang itu. Amin, yang paling berani di antara mereka, menjawab, kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan. Mendengar kata, Bangkalan, orang itu tampak was-was. Mengapa kalian ke sana? Dia balik bertanya. Kami mau berguru kepada Mbah Kholil, jawab Amin. Tersentak laki-laki itu, seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Kholil? Betul, sahut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata lelaki itu. Kalian tidur saja di sini, dan aku akan menjaga kalian semalaman. Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman. Maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka salat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. Ayo kita berangkat, ujarnya. Kemana? Tanya para calon santri. Akan kuantar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain, jawabnya tampak ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, apa maunya orang ini? Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, sebenarnya kalian akan aku rampok, dan menjual kalian kepada ondernaming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Kholil. Sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Kholil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Kholil mereka telah memperoleh karomah dari pemimpin pesantren tersebut. Didatangi tamu. Di Bangkalan Madura, hidup sepasang suami istri yang cukup bahagia. Pada suatu hari, sang suami berkata kepada istrinya, Bu, saya ingin sekali sowan berkunjung ke Kiai Kholil, katanya pada suatu pagi. Itu bagus sekali Pak, tetapi apa yang akan kita bawa sebagai oleh-oleh kepada Kiai Kholil? Kita tidak mempunyai apa-apa kecuali sebuah bentul, jawab istrinya. Tidak apa-apa, bentul itu saja yang kita bawa. Asalkan kita ikhlas, insya Allah akan diterima, tegas sang suami meyakinkan istrinya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke Kiai Kholil. Dengan berbekal tawakal dan sebuah bentul, mereka yakin akan diterima Kiai Kholil dengan baik. Bentul adalah makanan sangat sederhana sejenis talas. Sesampainya di kediaman Kiai Kholil kedatangannya sudah ditunggu. Mereka disambut dengan hangat. Kiai, saya tidak membawa apa-apa, hanya sebuah bentul ini yang bisa kami haturkan untuk Kiai, ucap sang suami rada malu-malu. Wah kebetulan, saya memang ingin makan bentul, jawab Kiai Kholil menghibur. Kemudian Kiai Kholil memanggil beberapa santri dan menyuruhnya untuk merebus bentul yang baru diterimanya itu. Tak lama setelah itu, santri datang membawa bentul yang sudah direbus itu. Kiai Kholil kelihatan sangat senang dan suka terhadap bentul itu, lalu dimakannya sampai habis. Suami istri yang sowan ke Kiai Kholil itu merasa senang,
sebab apa yang dikhawatirkan selama ini menjadi kegembiraan. Beberapa hari kemudian, suami istri itu ingin sowan kembali ke Kiai Kolil. Masih segar diingatan suami istri itu akan kesukaan Kiai Kolil. Kali ini, tidak seperti terdahulu. Mereka membawa oleh-oleh bentul sebanyak-banyaknya dengan harapan Kiai Kolil sangat senang menerimanya. Maka berangkatlah suami istri tersebut ke ulama karismatik itu. Tidak seperti dahulu, dugaan mereka meleset. Mereka disambut dingin. Begitu juga dengan oleh-oleh yang banyak itu. Kiai Kolil tidak menerima oleh-olehnya dan disuruh bawa pulang kembali. Pada saat mereka pulang disadarinya apa yang telah mereka lakukan selama ini. Ternyata, oleh-oleh bentul yang pertama diniatkan semata-mata karena keikhlasan dan tawakal kepada Allah, sedangkan sowan yang kedua tidak dilanda ikhlas, tetapi rasa pamrih. Mereka meyakini atas kekuatannya sendiri dan merasa dirinya mampu membawa oleh-oleh kepada Kiai. Dan itu sangat tidak disukai Kiai Kolil. Hanya disuruh perbanyak baca istighfar. Suatu hari Kiai Kolil kedatangan 3 tamu yang menghadap secara bersamaan. Sang Kiai bertanya kepada tamu yang pertama, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya pedagang, Kiai. Tetapi hasil tidak didapat, malah rugi terus-menerus," ucap tamu pertama. Beberapa saat Kiai Kolil menjawab, "Jika kamu ingin berhasil dalam berdagang, perbanyak baca istighfar," pesan Kiai mantap. Kemudian Kiai bertanya kepada tamu kedua, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya sudah berkeluarga selama 18 tahun, tapi sampai saat ini masih belum diberi keturunan," kata tamu kedua. Setelah memandang kepada tamunya itu, Kiai Kolil menjawab, "Jika kamu ingin punya keturunan, perbanyak baca istighfar," tandas Kiai. Kini, tiba giliran pada tamu yang ketiga. Kiai juga bertanya, "Sampeyan ada keperluan apa?" "Saya usaha tani, Kiai. Namun, makin hari hutang saya makin banyak, sehingga tak mampu membayarnya," ucap tamu yang ketiga, dengan raut muka serius. "Jika kamu ingin berhasil dan mampu melunasi hutangmu, perbanyak baca istighfar," pesan Kiai kepada tamu yang terakhir. Berapa murid Kiai Kolil yang melihat peristiwa itu merasa heran. Masalah yang berbeda, tapi dengan jawaban yang sama, resep yang sama, yaitu menyuruh memperbanyak membaca istighfar. Kiai Kolil mengetahui keheranan para santri. Setelah tamunya pulang, maka dipanggillah para santri yang penuh tanda tanya itu. Lalu, Kiai Kolil membacakan Al-Quran Surat Nuh ayat 10-12. Mendengar jawaban Kiai ini, para santri mengerti bahwa jawaban itu memang merupakan janji Allah bagi siapa yang memperbanyak baca istighfar. Memang benar, tak lama setelah kejadian itu, ketiga tamunya semuanya berhasil apa yang dihajatkan. Ketika Anda tidak sampai ke hadiratnya sudah pasti Anda sangat heran dengan ucapan orang-orang yang sudah bermakrifat, bisa berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan Rasulullah dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda menganggap itu sebuah kebohongan dan sudah pasti Anda mengumpulkan lagi puluhan bahkan ratusan dalil untuk membantah ucapan para ahli makrifat tersebut, dengan dalil yang menurut Anda sudah benar, padahal kadangkala dalil yang Anda berikan justru sangat mendukung ucapan para ahli makrifat. Cuma sayangnya mata hati Anda dibutakan oleh hawa nafsu. Dalam Al-Quran disebut khatamallahu ala qulubihim, tertutup mata hati mereka, itulah hijab yang menghalangi Anda menuju Tuhan. Kiai Masum Lasem dikurung, disuruh ngajar dan didoakan. Dalam buku Manaqib Mbah Masum Lasem diceritakan bahwa suatu hari Kiai Kolil Bangkalan mengatakan kepada santrinya, "Tolong buatkan aku kurungan ayam jago, sebab besok akan ada jagoan dari tanah Jawa yang datang ke sini." Keesokan hari, datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun, nama almarhum Mbah Masum waktu muda dari tanah Jawa. Oleh Kiai Kolil, pemuda yang saat itu berumur 20 tahun, diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago. Dengan penuh takzim dan ketundukan terhadap gurunya, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi. Kiai Kolil kemudian berkata kepada santri-santrinya, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Dikisahkan juga awal-awal nyantri, Mbah Lasem malah disuruh ngajar alfiyah kepada santri-santrinya Mbah Kolil di dalam kamar yang tidak ada penerangnya. Selain itu, Mbah Masum hanya nyantri di sana 3 bulan saja, boleh jadi setelah itu Kiai Kolil memintanya pulang. Ketika hendak pulang, Mbah Kolil memanggilnya seraya mendoakannya dengan doa sapu jagat. Lalu, saat Mbah Masum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Kolil lalu didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Kiai As'ad Asem Bagus dan Uwang Barakah.
Seperti karomah-karomah Kiai Kholil sebelum-sebelumnya. Karomah beliau yang satu ini membuat decak kagum saya. Menariknya, cerita ini langsung disampaikan oleh pelaku sejarah, yaitu Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, yang merupakan murid Kiai Kholil dan mediator berdirinya NU yang kini menjadi Kiai di Asem Bagus Situbondo. Di media-media juga beredar rekaman cerita beliau dalam suatu pengajian dengan bahasa Madura. Ketika Kiai Asad masih menjadi santri Kiai Kholil, beliau pernah disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Hashim Asy'ari di Jombang. Dan di lain hari disuruh mengantarkan tasbih kepada Kiai Hashim juga. Kiai Kholil hanya memberikan bekal beberapa uang logam. Kiai Asad sepertinya sangat mempercayai bahwa pemberian gurunya tersebut mengandung barakah. Bahkan Kiai Asad sampai berkata dalam batinnya, kalau uang ini mengandung barakah, tentu tidak akan habis, bahkan bertambah. Subhanallah. Benar saja, ketika Kiai Asad naik bas atau kereta, bolak-balik kondekturnya tidak menagih tiket kepada Kiai Asad seolah-olah beliau tidak terlihat atau entahlah. Demikian juga ketika akan menyeberangi Selat Madura, seseorang tiba-tiba mengajaknya naik ke kapal bersamanya secara cuma-cuma. Tentu saja tawaran yang baik itu diterima. Juga setelah turun dari kapal, beliau kembali ditawari naik kendaraan ke Jombang secara cuma-cuma. Beliau menerima tawaran ini dengan rasa syukur. Kiai Asad yakin hal ini karena pengaruh uang barakah. Uang tersebut sampai sekarang masih ada, disimpan dengan baik oleh almarhum Kiai Asad. Sejak memiliki uang tersebut, Kiai Asad tidak pernah kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya dalam pembangunan pesantren. Jika Kiai Asad memerlukan sejumlah uang, maka uang logam pemberian Kiai Kholil diambil dan diajak bicara, "Hei uang, panggil teman-temanmu, saya perlu uang." Ucap Kiai Asad sambil menepuk-nepuk uang logam dengan penuh keyakinan. Tidak lama datanglah seseorang dengan membawa sekoper uang untuk diserahkan kepada Kiai Asad. Beragam cara datangnya rezeki melalui uang barokah tersebut. Bahkan dalam kesempatan lain, terkadang datang pada tengah malam, tiba-tiba sebuah sedan putih masuk ke pesantren dengan membawa segepok uang.